pasukan Joran, bersiaplah, serang mereka. Seluruh pasukan dan kawan-kawan, ayo serang mereka. Let's go. Let's go. Jarod, kamu hari ini bisa lebih cepat keluar dari penjara ini ya. Hebat kamu ya. Oh, betul Pak. Ini berkat didikan bapak-bapak semua di penjara. Iya, makanya nanti kamu habis dari penjara ini ingat selalu berbuat kebaikan. Jangan ingat masa lalumu yang kelam itu. Hidup damai dengan kebaikan itu lebih baik daripada dengan kekerasan. Oh, betul banget Pak. Saya akan pegang omongan Bapak. Gue berubah jadi lebih baik. Tidak mungkin. Ini cuma rencana gue aja. Biar gue bisa lepas dari penjara busuk ini lebih cepat. Habis ini gue bakal balik lagi ke rutinitas gue seperti dulu. Dengan di dunia kekerasan. Hei, ayo, yaudah, yuk kita masuk. Oh, ayo Pak, silakan. Akhirnya gue terbebas juga. Gampang sekali membodoh-bodohi mereka dengan berpura-pura berperilaku baik selama ini. Akhirnya gue bisa terbebas lebih cepat dari tempat busuk penjara itu. Gue lebih baiknya kemana sekarang ya? Apa gue lagi minta ke uang keamanan di tempat gue dulu minta ya? Apakah mereka masih ingat dengan wajah gue? Palingan tidak, tapi gue jamin dengan mendengar suara gue aja mereka akan langsung ingat dan gemeteran setelah mendengar suara gue. Beli ikan cupang, ikan lele, ikan apa kek semua ada di sini. Beli. Yang mau balon, ayo mau balon sini beli. Yang mau ketoprak, ayo borong dagangan saya biar cepat habis, biar saya cepat pulang. Saya mau ngantuk sekali nih. Ayo borong, bapak-bapak, ibu-ibu. Semuanya yang mau beli pokoknya beli. Apa kek itu kesini aja. Terserah kalian kok, yang penting kesini aja. Bodoh amat mau dijual apa kagak. Woi, kalian semua cepat sini berkumpul. Suara itu Kayak gak asing suaranya. Apa nih? Gue gak tahu apa nih. Kayaknya bau pemalaan nih kebakaran. Ada apa ya Pak ya? Minta kita kumpul di sini. Emangnya kita tidak kumpul di sini emangnya? Tidak kumpul. Kumpul bapak kepala kau. Gue nyuruh kalian kumpul buat minta setoran keamanan. Biar aman kalian jualan di sini. Kalian harus memberi setoran keamanan buat gue. Cepat buruan, mengerti kagak? Tapi kemarin nggak ada minta setoran keamanan bang dari orang-orang. Kok sekarang tumen ada? Iya ada. Jadi kalian semua kompak tidak mau memberikan gue uang keamanan ya? Rasakan ini. Itulah akibatnya. Kalian kalau tidak menuruti keinginan gue untuk minta uang keamanan, kalian diminta uang keamanan aja belibet. Tinggal kasih aja, apa susah sih? Baiklah bang. Bang, ini uang setoran keamanannya. Ini uang dari saya. Yang penting keamanan kita terjaga bang ya. Tolong besok mintanya jangan kekerasan. Kita nggak berani semuanya. Itu kayak dari tadi kan gampang. Tidak perlu pakai kekerasan gue untuk meminta uang keamanan dari kalian semua.
lumayan lah ini buat beli rokok dan kopi. Bapak mau bilang beli rokok sama kopi? Mending beli di tempat warung saya, bang. Ada kok semuanya. Ayo sini bang. Uangnya sini bawa dulu. Enak aja lo. Gue baru minta uang keamanan dari lu semua. Udah lu minta lagi. Gue geplak juga kepala lu. Macam-macam lu. Gak sudi gue belanja di warung lu. Mending di tempat lain. Yaudah, gitu aja gak mau. Perasaan beli di mana aja sama aja. Yaudah. Bang. Kok suara abang kayak gak asing di telinga saya ya bang? Abang siapa ya? Wah, lu gak ingat ya dengar suara gue? Apalagi wajah gue udah lupa mungkin lu ya. Gue yang dulu preman di kampung ini, yang dulu kena kasus akibat menghabis semua orang sampai gue masuk penjara. Ini untungnya gue bisa keluar dari penjara busuk itu dengan cuma berpura-pura berperilaku baik selama ini. Ternyata abang Jarod ya. Bukannya abang di penjara 20 tahun. Kok bisa lebih cepat sekali keluarnya? Lu apa budak ya? Gue udah bilang gue berpura-pura berperilaku baik selama ini di penjara, dan hasil gue bisa dikeluarkan lebih cepat. Padahal mah gue adalah masih Jarod yang dulu. Jarod si preman kampung ini. Ingat itu ya. Ingat, besok gue tagih uang keamanan kembali. Besok pagi. Awas saja kalau ditagih susah uangnya. Akan gue hajar lagi seperti nanti. Wah, ada apaan tuh? Kenapa ada pemungutan uang keamanan di pedagang-pedagang kampung ini? Perasaan desa ini aman-aman aja. Perlu gue samperin orang itu. Dan gue tidak tegas. Woi, ada apa ini? Uang keamanan. Di desa ini sudah aman ya. Tidak perlu ada uang keamanan. Maksud lo minta uang keamanan dari pedagang-pedagang ini apa? Mau lo apa sebenarnya? Lo bocah kemarin sore, jangan lo ikut campur urusanku ya. Ini urusan orang dewasa. Lo bocah diam saja sana. Kalau tidak bakal gue hajar juga lo di sini. Sudah cukup ketawanya. Kalau soal keamanan desa ini dan juga sampai mengusik kenyamanan warga di sini, itu sudah urusan gue. Lo mau bilang gue bocah atau apa kayak, gue nggak peduli. Bakal gue ikut campuri dan gue akan tuntas itu masalah. Lo kecil-kecil gini boleh juga ya omongan lo ya. Apa lo nggak kenal gue ya? Gue adalah Jarod, preman kampung ini yang dulu. Oh, jadi lo Jarod yang dulu itu ya, yang preman di desa ini yang membuat onar selalu di desa ini ya. Itulah gue. Lo nggak kenapa? Gak terima juga? Mau lo apa? Ayo sini gue ladeni. Gue pengennya lo jangan minta uang keamanan buat warga-warga dan penjual pedagang di sini. Kalau tidak, gue bakal... Sudah. Stop. Bentar. Ya apa-apa, gue gak apa-apa. Diamin aja bang. Abang pergi aja bang, gak apa-apa kan. Uang keamanannya udah kan bang ya. Udah, gak usah ribet bang. Ya. Sudah. Tenang. Nanti abang jelasin dah. Lo maunya apa? Lo mungkin sekarang beruntung ya, karena mereka sudah membayar uang keamanan buat gue. Dan mereka juga minta gue biar tidak membuat masalah di sini. Jadi gue akan turuti mereka. Lo kali ini beruntung, tapi kalau lain kali mungkin tidak. Ingat itu. Bang, kenapa lo nahan gue tadi? Kan gue sebenarnya bisa memberi pelajaran buat dia, biar dia tahu kalau di desa ini sekarang udah tenang dan tentram, dan tidak perlu uang keamanan seperti tai itu. Jadi gini sudah. Dia itu adalah si Jarod, si preman yang dari kampung ini dulu, yang dulu di penjara akibat mengambil nyawa orang. Dan mungkin sekarang dia sudah dibebaskan dari penjara tersebut. Nah, maka dari itulah abang gak mau kamu kena masalah sama dia, karena dia juga mempunyai geng yang sangat-sangat hebat. Dan si Jarod itu adalah ketuanya. Mau dia punya geng atau dia ketuanya, saya tidak takut sama sekali sama dia. Biar abang tahu ya,
Gang yang kemarin membuat onar di desa ini sudah kita ratain dan kita sudah bantai-bantai tuh. Dan mereka pun juga sudah di bawah naungan kita. Kali ini cuma dia aja. Dia belum tahu ya kekuatan geng kami ya. Lihat aja nanti. Akan saya kasih pelajaran dia nanti itu. Abang tahu kok kekuatan geng Suta. Tapi abang minta kalau bisa jangan pakai kekerasan. Karena nanti pasti bakal jadi masalah besar di desa ini. Tenang aja bang. Saya tidak akan pakai kekerasan terlebih dahulu. Tapi saya akan memberi peringatan demi peringatan buat dia. Tapi kalau peringatan itu diabaikan oleh dia, akan saya beri pelajaran yang terakhir kali buat dia. Bikin emosi saja orang itu. Apa dia nggak tahu si Charo dia? Macam-macam dia. Awas saja lain waktu nanti dia. Gue apa hubungin aja geng gue ya. Mereka pasti tidak tahu ya gue kalau sudah keluar dari penjara. Pasti akan menjadi kabar baik buat mereka. Woi, lo di mana sekarang nih? Siapa nih? Bos Jarod kah? Kok suara mirip Bos Jarod? Lo masih ingat aja dengan suara gue? Betul, gue Bos Jarod. Gue habis keluar dari penjara hari ini. Ayo, buruan aja yang lain biar kumpul di sini di desa yang dulu kita tempati. Bos Jarod. Baik bang. Gue dan teman-teman akan segera ke sana. Harap ditunggu ya bang. Cepat, buruan. Bang, gimana kabarnya bang? Lama gak ketemu. Baiklah, masa enggak? Lo gak lihat badan gue segar bugar ini? Iya dah bang. Bang, lo kok bisa keluar dari penjara lebih cepat? Gimana caranya? Gampang sekali. Gue cuma berpura-pura berlaku baik selama pengujian. Dan hasil gue bisa diberi kebebasan lebih cepat dari waktunya. Oh, gitu ya bang. Wah, bos Jarod memang pintar. Jelas dong. Jarod gitu dong. Hei, mumpung kalian semua kumpul di sini ya. Gue mau ngasih tahu besok kita akan kembali melakukan rutinitas kita seperti dulu lagi. Meminta uang keamanan di sekitar warga-warga di sini dan para pedagang-pedagang di sini. Tapi bang, desa ini katanya sudah aman. Kalau nggak mau dikasih kita gimana bang? Kalau nggak dikasih, ya udah kita akan ambruk-ambruk dagangannya dan orangnya juga. Oi, semuanya bangun. Udah pagi nih, cepat buruan. Bos, jam berapa ini? Kok pagi banget dia berbangunin? Noh, lihat tuh, jam berapa nih? Udah jam 7, cepat. Kita kan paginya akan mengutin uang keamanan di warga-warga. Cepat, buruan. Nggak isi mandi dulu bos. Aduh, muka saya masih kusam nih bos. Belum mandi nih. Mandi dulu ya? Mesti mandi. Muka lu juga segitu-segitu doang. Udah jelek juga. Gak usah mandi. Cepat, buruan. Gue tunggu di depan 5 menit belum selesai. Gue hukum lu semua. Semuanya. Bos, kita semua sudah siap bos. Cepat juga kalian semua. Ya udah, ayo kita berangkat semuanya. Let's go. Wah. Kemana semua pedagang di sini nih? Kenapa hilang semua? Kan sudah gue bilang hari ini akan gue pungut uang keamanan lagi. Malah kabur semuanya. Apa mereka pengen dihajar ya? Dan gue ambruk-ambruk dagangan mereka ya. Berani sekali mereka melakukan ini. Bang, masih ada tuh satu dagangannya di depan tuh. Ya, gue juga lihat. Mata gue buta. Gue kan cuma ngasih tahu doang bos. Ya udah, ayo kita semuanya ke sana. Baik, bos. Hoi, kemana pedagang-pedagang lainnya? Kenapa cuma lo doang yang dagang di sini? Ayam. Jangan kaget saja bang ini. Ya, palingan ya mereka keliling lah pagi-pagi bang. Sore ke malam baru kumpul di sini bang. Ya nyari pembeli lah bang.
Padahal mak semuanya kabur biar gak diminta uang keamanan sama lo tae. Gue juga pengennya kabur tapi kan dagangan gue gak bisa dipindahin. Kampret. Oh, jadi gitu ya. Oh, ya udah, gak apa-apa. Lo, mana uang keamanan hari ini? Cepat serahkan. Aduh, pagi-pagi udah kena pala gue. Aduh, nasib. Ya udah bang, ini baru 50 ya bang ya. Masih pagi soalnya belum ada yang beli. Apa? Cuma 50.000 doang? Awas aja ya, besok lo berkurang lagi ngasih uang. Gue hajar dan ambruk lo dagangan lo gini. Ingat itu. Iya bang. Anak bos semuanya, ayo kita berangkat lagi ke tempat lainnya. Cari pedagang lainnya. Baik bos, ayo gaskan. Kemana semua pedagang-pedagang itu ya? Kita sudah keliling-keliling mencarinya, tapi belum kelihatan juga. Bos. Ya, itu bukan kak? Itu ada pedagang juga tuh. Itu bukan? Mana? Yuk kita ke sana. Apa? Beli keterak telurnya 5 ya, 5 paket. Yang banyak pokoknya porsinya. Dan toppingnya juga banyakin, jangan kurang-kurang. Jangan pelit-pelit, nanti rezekinya seret lo. Mending lo beli 5. Ya udah nanti gue tambahin dia lagi dikit banget, dikit pokoknya. Pak, kan gue udah bilang banyakin pak, bukan nambah lagi dikit. Ngerti banyak sama beda dikit nggak sih? Ngerti lah, emang gue oon kayak lo. Tapi kalau gue turutin mau lo ya bangkrut yang ada gue. Woi kakek tua, lo kenapa jualan di sini? Bukannya jualan di tempat kemarin? Kan sudah gue bilang, hari ini gue bakal pungut uang keamanan. Lo malah di sini jualan. Apa jangan-jangan lo pengen kabur dari gue? Lo yang kemarin ya? Biasalah pak, saya pagi-pagi kan keliling nyari pembeli. Kalau diem di sana saja ya sepi. Oh, gitu ya. Ya udah, gue maklumin lo hari ini. Tapi mana uang keamanan? Cepat serahkan. Ayo setor cepat, kakek tua. Woi, apa-apaan nih? Lu minta uang keamanan? Di kampung ini nggak ada uang keamanan ya. Desa ini udah aman. Lu minta uang keamanan maunya apa sih? Mau gue ajar lu semua di sini. Bocah secunguk sendirian mau ngajar kita berlima. Lucu banget lawakan pagi hari ini. Woi, malah ketawa lu semua. Gue nih tampan dan pemberani ya. Ayo lo sini maju lo semua. Gak takut gue. Gue ladenin lo semua berlima. Woi bocah, diam aja lo. Jangan banyak omong lo. Ini urusan orang dewasa. Lo bocah diam saja. Jangan ikut campur, ngerti gak? Bocah. Jangan sembarang ngomong lo ya. Gini gue nih 1 banding 1000 orang ya. Gue bakal hajar juga lo semua kalau kagak ada yang mau maju. Dia ngelawak lagi. Katanya dia 1 banding 1000 orang. Ini emang bocah pelawak banget. Woi, ketawa mulu lo. Lo kira gue main-main ya? Ya udah, siap-siap lo semua. Rasakan ini. Aduh. Keras banget tendangan bocah ini. Artinya omongan dia tadi tidak main-main. Benar-benar sesuai 1 banding 1000 kekuatannya. Atau mungkin lebih nih. Sangat-sangat sakit sekali tendangannya dia. Padahal baru sekali serang saja dia ini. Sungguh hebat. Bos, sakit banget tendangannya dia. Gimana nih bos? Alah, dasar lemah lu. Tendangan segitu doang, kagak ada rasanya di badan gue ini. Lo kuat juga ya, bisa nahan tendangan gue itu ya.
Hebat juga lo ya. Woi, anak buah, tunggu apa lagi? Serang dia! Bagus! Woi, stop. Ada apa nih? Ribut-ribut pagi-pagi. Ada apa ini, Pan? Gini tak, dia mau minta uang keamanan katanya. Padahal di desa ini sudah aman. Kan kasihan kakek-kakek tua penjual kerak telur ini kalau dipalak gitu. Oh, lo lagi berarti ya. Lo sekarang bawa pasukan ya. Gue peringatin lo ya. Jangan lo minta-minta uang keamanan di desa ini. Desa ini sudah aman. Yang bikin gak aman itu adalah lo sendiri. Oh, jadi lo itu temannya dia ya? Iya, kenapa emangnya? Dia ketua gue, Suta namanya. Lo kalau punya masalah sama dia, sini lawan gue aja. Wah. Ternyata dia ketua dari temannya itu. Temannya saja tendangannya sangat-sangat kuat sekali. Apalagi dia. Pantas saja kemarin dia ketemu gue, tidak ada takut-takutnya sama sekali di depan gue. Sungguh banyak perubahan di desa gue ini sekarang. Eda isi ketua-ketua. Duh, gue bilang gue bukan ketua, Tae. Di semua pasukan kita nih sama rata. Sama-sama gak ada beda-bedanya ya. Kampret lah lu, Pan. Berenang mulu lo tak? Edah. Woi, jangan ngoceh mulu lo berdua. Lo kira gue takut lo sama lo berdua? Gue tampung juga lo berdua. Sini. Oh, lo maunya pakai kekerasan ya? Padahal gue maunya ngasih peringatan terlebih dahulu ke lo. Oh gitu ya. Oke. Gue laden juga. Stop. Jangan ribut-ribut di depan dagangan saya. Bang. Ini uang keamanannya hari ini. Tapi abang pergi ya, jangan ribut di sini. Saya mohon sekali. Wah, yaudah. Makasih kakek tua. Semoga lancar rezeki lo. Dan buat lo berdua, bocah ingusan, gue tandain wajah lo berdua. Lain kali, kagak ada ampun buat lo berdua. Wah. Untuk sekarang, gue gak ada waktu buat ngelayanin lo berdua. Wah. Yaudah bre, ayo semuanya cabut. Woi, jangan kabur lo. Kabur dari masalah lo. Padahal pagi-pagi gini enak nih buat salam olahraga terlebih dahulu nih. Bisa aja lu, Pan. Woi, Bos Harijam, cepat keluar. Kalau tidak keluar, gue obrak-abrik warung lo ini. Cepat, buruan keluar. Tunggu bentar. Ya, sekarang saya keluar. Cepat, buruan. Lama banget lo. Siapa sih teriak-teriak? Kamu Jarud? Iya, gue Jarud. Kenapa emangnya? Masih ingat lo? Tapi kok kamu bisa bebas sekarang? Alah, gak usah banyak bacot. Nanti lo juga tahu sendiri. Sekarang, gue minta setoran keamanannya. Cepat. Aduh, dia minta setoran keamanan lagi kayak dulu. Tapi kalau nggak dikasih pasti bakal mengamuk dia di sini. Ya udah. Ini bang, uang setoran keamanannya. Bagus, gitu dong, cepat. Besok gue lagi minta uang keamanannya. Tanpa isi basa-basi. Ingat itu. Hah? Wait, lihat tuh Pak Sarijam. Kenapa tuh? Iya dah. Kenapa tuh? Kok didatangi sama berapa orang tuh? Wah. Apa-apa, jangan-jangan dia ada lagi masalah ya? Wah, bisa jadi tuh, Bi. Ya udah, yuk, cepet buruan ke sana yuk. Ayo, Dit. Ya udah, makasih, Pok. Kita balik dulu. Semoga lancar juga lo. Anak buah semuanya. Ayo kita cabut. Ayo, bos. Wah. Dia keburu kabur. Pok. Nggak apa-apa, Pok. Tadi kenapa tuh? Itu si Jarud minta uang keamanan tadi. Apa? Itu Jarud? Bukannya dia masih di penjara? Dah lu, ikut-ikutan aja ngomong lu. Yaudah, lo yang ikut-ikutan. Dah. Pok, bukannya dia masih di penjara ya? Iya, makanya tadi si Pok nanya sih. Tapi dia bilang nantinya juga tahu. Nggak tahu dia kok bisa bebas sekarang. Apa jangan-jangan dia kabur dari penjara ya? Weh, bisa jadi tuh, Bi. Wah, bahaya lagi nih desa kita nih ada dia. Terus tadi Pok kasih uang keamanan ke dia. Iya dong, memang gimana daripada dia ngamuk di sini. Wah, parah dia tuh. Ya udah, Pok, nggak apa-apa. Ini
kita balikkan rezeki Pok. Kita mau beli es jeruk 5 biji. Wah, Alhamdulillah. Untuk balik modal lumayan. Sama-sama Pok. Nanti lagi lebaran. Udah. Aduh, kemana gue harus beli lalapan lele nih pagi-pagi? Si Erpan ada-ada aja. Masa makan kerak telur campur lele? Emang otaknya sengklek dia tuh. Itu ada penjual ikan tuh. Coba gue tanya dia jual lalapan lele gak ya? Bang, jual lalapan lele gak? Udah, lu mau beli lele di gue beneran? Iya beneran lah, masa bohongan gue belinya? Emang sengklek otak lu ya? Udah jelas-jelas gue jualnya ikan hias. Jangankan lalapan lele, ikan lele aja kagak jual gue. Orang gue jualan ikan hias doang. Siapa juga mau ikan lele pakai hiasan? Namanya juga usaha lagi nyari-nyari, siapa tuh abang jual. Lu kalau mau beli lalapan tuh sana di pojokan tuh ada tuh di ujung. Oh, di pojokan ujung tuh ya? Oh, iya. Weh, itu bukannya si Jarod tuh sekarang bawa anak buahnya juga. Waduh, pasti bakal minta uang keamanan dia. Gue harus buru-buru kabur dari sini nih. Wah, kemana lagi nih penjualnya lainnya? Susah banget dicariin. Bang, itu ada lagi satu tuh. Mana? Oh, yo, ayo cepat ke sana. Cil, abang duluan ya. Abang mau keliling lagi nih. Iya bang. Bang, dia kayak mau kabur tuh. Ayo bang. Oh, iya. Ayo cepat kita kejar dia. Buruan. Buru-buru amat dah. Woi, gak usah geber-geber motor, sakit telinga gue. Tapi kok dia ngejar abang tuh? Wah, ini pasti gak beres deh. Gue harus buntut dia nih. Woi, ngapain lo kejar-kejar abang itu? Lo punya masalah apa sama dia? Woi bocah, lu diam saja. Lu nggak tahu permasalahannya. Mending lu pulang sana. Jangan ikut campur. Gue nggak akan pergi ya. Gue gak percaya sama omongan lo. Lo pasti akan berbuat jahat ya. Aduh, ladenin bocah kayak lu. Ngabisin waktu saja. Anak buah, tinggalin saja. Ayo kita cepat kejar abang itu. Baik. Wah. Wah, cepat saja dia. Aduh, gue gak bisa ngejar dia. Aduh, biarin dah. Ini dan nasib belum ganti oli. Kalau gue paksa kejar, nanti turun mesin motor gue bawa ngebut. Woi lu, cepat berhenti sekarang. Apa lu mau gue habisin sekarang juga ya? Aduh, dia semakin mendekat. Aduh, gimana ya? Kalau gue berhenti, wah gue dipalak. Tapi kalau gak berhenti, pasti gue diapa-apain sama dia. Woi, lu sudah bosan hidup ya? Gue suruh lu berhenti sekarang juga. Mengerti kah? Bos. Dia sama sekali gak ngegubris omongan lu, bos. Gimana nih? Wah, dia sudah mancing emosi gue juga ya. Rasakan ini. Wah. Ampun, bang, ampun. Woi, maksud lo kabur dari gue apa? Lo sudah gue teriak-teriak, nggak berhenti-berhenti juga. Lo mau gue habisin sekarang juga ya? Bang, ampun. Tadi saya kira rentenir yang kejar-kejar saya, makanya saya langsung tancap gas. Alah, banyak alasan lo. Sekarang cepat kasih gue setoran keamanan, atau lo milih nyawa lo sekarang melayang. Ya bang. Ini uang setorannya. Ampun bang. Baiklah, hari ini gue ampunin lo. Tapi kalau besok lagi lo kabur dari gue, tidak ada kata ampun buat lo. Camkan itu. Iya bang. Yo, anak buah semuanya, ayo kita cabut dari sini. Wah, bisa barengan gini kita nyampainya ya? Oh, iya dah Suta. Kok bisa aja barengan gini ya? Gue juga nggak tahu. Oh, baguslah. Perut kita lapar juga nih. BTW, esnya udah dapat kan? Oh, sudah dapat Suta. Sudah dapat Suta. Kita tadi beli di warung Pok Ijem. Terus lu, Suta, sama Irfan udah ketemu kerak telurnya?
Oh sudah dong. Oh iya dong. Orang soal kerak telur masalah kecil bagi kita. Wah, kita juga soal minuman es gampang mah nyarinya. Tapi si Ucil ini belum nyampe nih di sini. Kok lama deh ya? Edah, kalau si Ucil ngerjain pasti molor kerjanya. Beda sama gue, si paling cepat, paling gercep, paling semuanya pokoknya dah. Udah iya aja lu. Ini si Ucil baru nyampe nih. Cil, kenapa lu lama dah? Kemana aja lu? Panjang kok ceritanya. Singkatin. Edah, belum gue juga cerita kali. Kasih gue napas udah. Capek gue. Yaudah, yuk kita duduk dulu di posko. Emangnya kenapa lu Cil? Kok ngos-ngosan? Kan lu pakai motor. Iya. Ngapain gue ngos-ngosan ya? Edah, lo sendiri yang hidup. Lo yang bingung juga. Masa gue yang tahu lo kenapa harus ngos-ngosan? Biar berdramatisir aja nih. Kan ini drama animasi. Oh, bisa aja lu Cil. Cil, emangnya lu tadi ada kejadian apa lu tadi? Kenapa lu ngos-ngosan dan kenapa lu lama tadi? Jadi gini, pas gue mau beli lalapan lele kan ya, gue belinya tuh di abang-abang yang jual ikan hias tuh. Apa? Lu mau beli lalapan lele di ikan hias tuh? Lu ngapain beli lalapan lele di penjual dagang ikan hias? Emangnya lu mau beli lele mentah terus lu gorengin di rumah lu buat jadi lalapan? Namanya juga usaha, gue nanya-nanyain dulu siapa tuh dia jual kali. Jual kepala bapak kau kali. Tapi gue tadi tahu pas gue mau nanya gitu, abangnya cepat-cepat buru pergi. Dan habis dia pergi, dia dikejar beberapa orang. Dan gue ikutin dan gue kejar, tapi gue malah dibentak-bentak sama dia. Gak tahu dia siapa tuh. Wah, kita juga sama ya dia. Iya Bi, tadi ada sekelompok orang yang malakin Ibu Pok Sarijem tadi. Dengan berkedok minta uang setoran keamanan. Tapi kita mau nyamperin, dia malah keburu kabur. Wah, sama dong. Tadi gue pas beli kerak telur, ada sekelompok orang yang malakin minta uang setoran keamanan juga. Dan gue hampir saja udah berantem sama mereka 1-5. Wah, kesabaran lu emang setipis tisu ya Pan ya. Untung gue lerai, kalau kagak panjang tuh urusannya nanti. Biar lu tahu ya, itu si Jarot, preman kampung ini dulu. Warga-warga sini gak tahu kenapa mereka takut sekali sama dia. Padahal mah kemarin juga gue pengen sikat dia, tapi warga gak ngasih gue. Biar katanya gak menjadi masalah besar di desa ini. Gak tahu gue. Weh, iya. Tadi Pok Sarijem juga nyebut namanya dia, si Jarot. Iya dah, jadi semua masalah yang kita temuin tadi pagi tuh semuanya pelakunya si Jarot itu, bersama anak buahnya juga. Dan termasuk yang lo lihat Cil. Oh, jadi dia yang ngejar-ngejar abang itu ya? Ya begitulah Cil. Yaudah teman-teman, ayo kita makan dulu yuk. Udah lapar banget nih. Iya. Ngolor ngidul kita nih. Nanti jadi urusin masalah itu. Sekarang kita urusin masalah lapar dulu kita. Makan yuk. Woi, berisik tau. Lu jangan kebar motor di sini. Ternyata lu ya Jarot dia. Woi Jarot, lu mau kemana? Ayo sini, jangan kemana-mana. Oh bos, dipanggil-panggil sama orang itu bos. Oh, dia lagi. Bikin emosi saja. Harus kasih pelajaran dia nih. Yaudah, ayo kita putar balik dan tabrak dia. Iya bos. Semuanya tarik gaspol pokoknya. Baik bos. Wow, dia kayaknya pengen nabrak gue ya. Dikira bisa kali ya. Lihat ini. Wah, kenapa dia bisa sekuat ini? Bahkan 3 motor dengan kecepatan tinggi dia bisa tahan. Sungguh hebat sekali anak ini. Woi Jarot, lo mau kemana emangnya? Lo pasti kesana mau nyari uang keamanan lagi ya? Gue peringatin lo ya, berhenti melakukan tindakan seperti itu di desa ini.
Karena di desa ini sudah aman. Tidak seperti dulu yang bisa lo acak-acak sesuka hati lo. Wah, lo kira gue takut ya? Baru bisa menanti gang motor kita ini. Kekuatan lo itu masih di bawah gue. Weh, jangan banyak ketawa lo. Gue gak main-main ya. Gue peringatin, lo jangan lakukan hal-hal bodoh di desa ini, atau gue bakal tindak tegas suatu saat nanti. Tindak tegas? Yang ada, gue akan tindak tegas lo. Rasakan ini. Tak kenapa-napa, jangan lebay lo. Ada rasanya bagi gue. Gue ingin tahu aja tindakan apa yang dia lakukan kalau seperti ini. Sesuai dugaan gue, dia tidak akan segan-segan melakukan tindakan kekerasan, walaupun nyawa orang akan melayang dilakukannya. Tata, apa perlu gue balas aja dia? Gue gak terima temen gue diginiin. Baru ditendang segitu saja, sudah tidak bisa bergerak lagi. Itukah ketua lo? Lo yang tadi pagi nendang gue. Ayo, sini maju lo. Oh, lo nantangin gue ya? Oke, gue ladinin juga lo. Bersiaplah. Peman, tahan. Jangan maju. Hah? Kenapa tak? Rasakan ini. Kenapa? Sorry Pan, tapi kita semua jangan ada yang menyerang. Kita tahan pokoknya. Jangan ladenin dia sekarang. Baik-baik gitu. Puas banget gue ngebalas lo berdua. Untuk lo sisanya bertiga, gue ampunin lo. Karena lo bertiga belum pernah menghalangin gue sepenuhnya. Tapi kalau besok-besok lo menghalangin gue seperti mereka berdua, maka nasib lo bakal lebih parah. Ingat itu. Besar banget omongan orang ini. Dikira kita gak ada apa-apanya bagi dia. Tapi tunggu tanggal mainnya aja. Woi, lo jangan merasa menang dulu. Gue cuma memperingati lo aja. Jangan sampai kesabaran kita habis ya. Peringatan. Yang ada, gue yang memperingatin lo. Jangan lo usik-usik urusan gue lagi. Kalau tidak, gue akan pakai kekerasan. Kekerasan lebih kejam daripada ini. Ingat itu. Yaudah Bre, ayo kita pergi dari sini. Sudah cukup kita kasih pelajaran pada bocah-bocah ini. Tahu. Lu dan Irfan gak kenapa-napa kan? Gak kenapa-napa, udah gue bilang. Tenangan segitu doang gak ada rasanya bagi gue. Gue juga. Tenangan segitu doang, gak ada apa-apanya di badan gue nih. Eta, kenapa lu nahan kita semua biar gak nyerang emangnya? Jadi gini Cil, gue pengen tahu aja kenapa masyarakat di sini takut banget sama mereka. Dan sesuai dugaan gue, masyarakat semua takut sama mereka ya karena tindakan mereka yang tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan. Bahkan kekerasan yang dia lakukan bisa menghilangin nyawa orang. Wah, gue juga sepemikiran dah. Makanya kita harus melakukan tindakan nih secepatnya nih. Ya gue juga setuju Dit, biar masyarakat di sini bisa secepatnya tenang melakukan aktivitasnya. Gue juga sepemikiran Dit. Gue sih pengennya langsung aja sikat mereka semua. Dan langsung aja habis itu jeblosin ke penjara kembali dia. Biar tahu rasa dia tuh. Gue juga maunya sih gitu sih Pan. Tapi masyarakat sini berpesan ke gue, jangan pakai kekerasan menghadapi mereka. Takutnya nanti di desa ini akan menjadi masalah besar. Terus gimana nih Ban solusinya? Ya udah kalau gitu, kalau nggak boleh pakai kekerasan kan, kita langsung aja lapor ke polisi. Itu juga bukti dan saksi juga banyak. Orang-orang yang dipalak aja bisa jadiin saksi kan? Wah, iya juga ya. Wah, kau pinter juga Dit. Wah, mantap solusinya Dit. Iya mantap Dit. Terus kapan nih kita buat laporan ke polisi? Kalau bisa sih secepatnya sih. Ya udah, kalau gitu besok aja. Tapi sebelum kita lapor ke polisi, kita ke warga-warga dulu buat ngasih tahu biar warga-warga nanti mau bersedia menjadi saksi dan memberikan penjelasan kepada pihak polisi. Oke, siap. Wah, lumayan juga ya pemasukan hari ini. Hari ini kita mendapatkan 1 juta.
BTW, bos hebat banget tadi bisa ngajar 2 orang itu. Iya dah, dan memberi pelajaran kedua orang itu dan gak ngusik-ngusik kita lagi. Masalah kecil itu. Yang jadi masalah, kenapa kalian jadi semakin lemah sekarang? Baru ditendang sekali saja sudah terkapar. Ya wajar bos. Kita kan sudah vakum di dunia kekerasan ini bos beberapa tahun. Allah, banyak alasan lu. Gue gak mau tahu. Nanti malam kalian semua harus latihan fisik. Akan gue hajar-hajar lu semua biar kuat seperti dulu lagi lu. Siap, bos. Bagus. Woi, semuanya, bangun. Udah jam 8 ini. Udah kesiangan. Cepat bangun. Iya, bos. Gue tunggu kalian semua di depan. Jangan ada yang terlambat. Mengerti? Baik, bos. Bos, kita sudah siap nih. Ayo berangkat bos. Hari ini gue gak ikut. Gue serahkan ke kalian semua untuk pemungutan uang keamanan. Berhubung juga kalian sudah gue latih fisik, jadi gue bisa percaya ke kalian. Wah, kalau nggak ada bos, kayaknya kurang nih. Alah, gue udah bilang jalan ya jalan. Jangan isi bertele-tele. Gue nggak bisa hari ini karena gue mau menghubungi seseorang yang penting. Jadi kalian cepat saja jalan. Mengerti? Baik, bos. Semuanya, ayo kita berangkat ke pasar untuk memberitahu warga-warga di sana bahwa kita akan melapor ke polisi tentang hal tersebut. Ayo, gaskan. Selamat pagi bapak-bapak semua. Bisa minta waktunya sebentar dan berkumpul di sini? Bisa. Ada apa ya Suta? Minta kita berkumpul di sini? Jadi begini bapak-bapak semuanya. Saya dan teman-teman ingin mengajukan laporan ke kantor polisi tentang masalah pemungutan uang keamanan yang dilakukan oleh si Jarod itu. Wah. Bapak setuju banget tuh. Iya. Saya juga setuju tuh, Suta. Ya bapak-bapak. Kami paling minta bantuannya untuk bapak-bapak semua bersedia bersaksi untuk dijadikan barang bukti kepada pihak polisi tentang semua yang bapak-bapak alami yang dilakukan oleh si Jarod itu. Baik, Suta. Paham. Oke, baik bapak-bapak. Terima kasih atas waktunya. Ayo teman-teman, kita berangkat ke kantor polisi. Let's go. Wah. Itu kan anak-anak yang kemarin menghalangi kita. Dan dia ingin mengajukan laporan ke polisi terkait bos Jarod. Wah, gue harus cepat-cepat nih hubungin bos biar dia tahu nih. Halo bos. Halo, ada apa? Berita penting nih. Anak-anak yang kemarin tuh yang ngalang-ngalangin kita tuh, dia sekarang mau ke kantor polisi mengajukan laporan terkait bos Jarod. Apa? Anak-anak itu lagi berulah. Tidak ada kapok-kapoknya juga dia ya. Dan mereka menyuruh warga untuk menjadi saksi. Wah, kalau begini kita harus bertindak lebih cepat daripada mereka. Gue akan segera ke sana sekarang. Selamat pagi bapak polisi. Kami ingin mengajukan laporan terkait tindakan yang tidak benar di desa kita. Wah, ada apa lagi nih di desa kamu Setani? Bapak masih ingat kan dengan si Jarod itu yang baru keluar kemarin? Bapak masih ingat, kenapa emangnya? Dia melakukan pungli dengan berkedok uang keamanan di desa kita. Bahkan dia sampai melakukan tindakan kekerasan ke warga-warga. Kalau gini bapak perlu saksi kalau gitu. Tenang aja pak. Untuk saksi, para warga sudah bersedia untuk bersaksi. Oh, kalau gitu bagus. Ayo dah, kita langsung ke TKP. Baik pak, ayo pak. Ayo.
bapak-bapak semuanya. Tolong minta waktunya sebentar dan berkumpul di sini. Permisi bapak-bapak semuanya, saya minta waktu sebentar saja terkait laporan yang diajukan oleh Gus Suta kepada saya tentang si Jarod itu. Mungkin bapak-bapak bisa jelaskan kejadian dan kronologi yang terjadi yang dilakukan oleh pihak Jarod itu. Jadi gini Bapak, untuk yang terjadi di desa kita, Jarod sudah berubah, nggak seperti dulu lagi. Dia sudah baik dan tidak melakukan tindak kriminal seperti dulu lagi di desa ini. Kenapa gitu saksinya? Pak, kan bukannya gitu kejadiannya. Tenang anak-anak. Ini bersaksi, jadi tidak boleh disela ya. Apa? Baik Pak, silakan dilanjutkan. Untuk bapak-bapak yang lainnya, bagaimana persaksinya? Sama aja. Oh gitu ya, baik bapak-bapak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia bersaksi ya. Anak-anak, kalau saksinya begini, bapak juga susah untuk melanjutkan laporan anak-anak. Iya Pak, saya mengerti Pak. Tapi ini beda banget sama warga barusan. Padahal sebelumnya warga sudah bersedia untuk bersaksi. Bapak percaya kok. Tapi kalau begini juga bapak susah untuk mencari barang bukti pendukung pelaporan kamu Suta. Iya ke bapak, saya mengerti. Ya udah bapak pamit dulu ya. Mungkin nanti kalau anak-anak mendapatkan barang bukti lainnya bisa segera ajukan ke bapak ya. Baik. Terima kasih sebelumnya. Lo kira gue bodoh ya? Gue kasih tahu lo ya, gue selangkah lebih di depan lo. Sudah gue duga. Ini semua pasti ulah lo. Hebat. Lo bisa selangkah lebih di depan kita. Jelas tuh, Jarod gitu lo. Iya, lo boleh dah ketawa sekarang. Tapi besok lo pasti gak bakal bisa lagi bertindak kriminal lagi di desa ini. Camkan itu. Ya udah, teman-teman, ayo kita balik saja. Ayo kita. Balik sana dan jangan ganggu gue lagi. Sudah, gimana nih? Gue kesel banget sama orang itu. Gue udah pengen nonyok aja wajahnya dia tuh. Iya deh Pen, gue juga pengen nonjok wajahnya tuh. Kesel banget. Apalagi gue. Orang itu licik banget. Bisa-bisanya dia nyuruhin warga biar berbohong. Iya dah, mana lagi dia sok keras gitu. Dia belum tahu aja sama pasukan kita tuh. Sabar teman-teman, gue juga tadi sebenarnya emosi parah. Tapi ya mau gimana? Ya langsung sikat aja dah. Gue udah habis banget kesabaran gue nih. Tenang Pan, kalau peringatan demi peringatan dia tidak mempan juga. Terus laporan polisi juga dia bisa akal-akalin. Tapi gue masih punya satu rencana. Tetapi jika rencana ini gagal juga, baru kita akan habis-habisan sama dia. Wah, rencana apa tuh dah? Nanti juga kalian pasti akan tahu. Dan sekarang gue mau panggil pasukan kita untuk datang ke sini sekarang. Wah, lu mau ngapain dah? Bawa-bawa pasukan. Jangan lu bilang lu mau nyerang dia pakai pasukan kita. Jangan dah. Kasihan dia cuma 5 orang. Wah, ngeri banget lu dah. Tenang aja, gue gak separah itu kok. Gue memanggil pasukan ini hanya untuk menjalankan rencana gue yang ini, buat memberi pelajaran kepada si Jarod itu dan pasukannya. Ya udah, Erpan, Ucil, Abi, Adit, gue ke posko dulu ya. Kalian di sini aja gak apa-apa. Gue mau kasih arahan dulu ke pasukan kita. Oke kita, jalan. Halo, gue Suta. Gue minta beberapa pasukan kita untuk datang ke sini segera di tempat posko kita biasanya. Baik ketua, segera laksanakan. Oke, ditunggu. Pasukan gue semuanya, kedatangan kalian di sini bukan tanpa tujuan. Berhubung di desa ini ada salah satu preman yang baru saja keluar dari penjara dan kembali membuat onar di desa ini dengan meminta uang keamanan. Dan jika tidak diberi, dia akan melakukan kekerasan kepada warga-warga. Maka dari itu, gue memerintahkan kalian untuk besok pagi
untuk berjaga-jaga di setiap warung atau penjual-penjual yang ada di desa ini untuk menjaga keamanan dari orang-orang tersebut. Baik ketua. Dan jika dia melakukan kekerasan, kalian tinggal lawan saja. Siap, mengerti ketua. Tetapi jangan terlalu keras-keras. Siap ketua. Lihat saja besok apakah dia masih bisa bertindak seperti biasanya. Dengan adanya pasukan kita di setiap pedagang, ku jamin besok pasti dia terkejut dan tidak bisa berkutik. Bos, berapa hari ini kita dapat nih? Iya, berapa nih? Kayaknya lebih banyak daripada kemarin nih. Wah, betul banget. Hari ini kita mendapatkan lebih banyak daripada hari kemarin. Hari ini kita mendapatkan 1,5 juta. Wah, gampang banget kita mencari uang ya. Kalau seperti ini, kita cepat menjadi kaya. Bos, untung tadi tuh kita cepat pergokin anak-anak itu. Kalau tidak mah kita nggak tahu nih urusannya sama polisi. Iya dah. Untung lo cepat ngasih tahu gue dan gue cepat bertindak ke sana. Kalau tidak, pasti gue balik ke jeruji besi itu. Iya dah bos. Anak-anak itu nggak ada kapok-kapoknya ya. Tapi bos tadi kenapa kayak terkejut gitu saat diancam sama dia? Mana ada. Gue tidak terkejut. Gue cuma kaget saja. Sama aja lah kayaknya. Alah, beda lah. Tapi sebenarnya gue cuma berpikir ini saja dia nekat ingin melaporkan kita ke polisi. Gue gak tahu lagi ancaman dari dia untuk menghalangi rencana kita untuk meminta uang-uang keamanan. Kalau gitu daripada kita dihalang-halangi sama anak-anak itu lagi, mending kita panggil pasukan kita aja bos. Buat sikat aja tuh anak-anak, biar tahu rasa tuh, biar gak ikuti urusan-urusan kita lagi. Panggil pasukan ya. Gue sebenarnya ada sih kepikiran ke sana. Tetapi kita lihat saja keadaan besok. Kalau tidak memungkinkan, baru kita memanggil pasukan kita yang dulu. Ada apa nih? Kok rame-rame nih? Ada apa nih? Kok banyak orang-orang yang berpakaian seram? Ada apa nih? Kok kita dikepung? Apa nih? Ini orang mau belanja apa? Mau ngapain sih? Kok rame-rame banget di sini? Selamat pagi bapak-bapak semuanya. Itu semua pasukan saya bapak-bapak. Tujuan saya menaruh pasukan saya di setiap bapak-bapak, yaitu untuk menjaga keamanan desa ini dari kegiatan Jarod itu yang minta uang keamanan kepada bapak-bapak. Oh, jadi gitu. Ya baik, terima kasih sudah. Iya sama-sama bapak-bapak. Ya udah, saya pamit dulu ya bapak-bapak semuanya. Sudah. Bos, ayo bos, berangkat yuk. Udah jam pagi nih. Hari ini kalian saja yang jalan lagi seperti kemarin. Karena gue pengen berenung. Gue lagi banyak pikiran. Jadi kalian hari ini seperti kemarin bergerak sendirian tanpa gue. Mengerti? Siap bos. Ya udah bos, kita jalan dulu ya. Ya udah, sana cepat jalan. Weh. Kenapa banyak orang di setiap pedagang ini? Oh iya, kenapa banyak orang? Mana lagi tampilannya seram-seram juga. Aduh, gimana nih ya? Aduh, ini susah nih kalau nggak ada bos juga nih. Ya udah ya, kita harus mandiri. Toh juga kemarin kita udah dilatihan. Kalau mereka macem-macem ya kita lawan aja. Iya betul juga ya. Ya udah, ayo gas. Ayo gas. Ya udah, cepat buruan ngomong lu. Loh, kok gue sih?
Lu aja. Lu aja. Muka lu lebih serem tu. Dah, seraman muka lu. Elak gitu. Ngeledek lu. Cepat buruan ni. Yo. Woi, semua bapak-bapak pedagang. Mana setoran wang keamanan hari ini? Cepat kumpulkan. Woi, jangan minta-minta wang keamanan di sini. Lo pergi sana. Lo pilih pergi atau kita hajar di sini bareng-bareng. Weh. Tak gue tugas ni. Untung bukan gue paling depan. Aduh, mana gue paling depan lagi. Kampret dia ni. Gue harus coba apa ni? Gimana ni? Ya udah. Ayo kita lawan aja. Serang. Aduh. Padahal kita mah bisa aja kalau by one. Tapi pasukan mereka jumlahnya banyak banget. Oh, iya dah. Apa kita mundur aja dulu? Iya. Kita mundur aja. Kita panggil bos aja yuk. Biar dikirimkan pasukan kita juga. Iya betul juga. Biar tahu rasa mereka semua ini. Ya, mundur. Bos. Tolong. Halo, tolong kenapa emangnya? Kita di lokasi ada kendala ni. Aduh, kendala apa lagi? Di setiap pedagang-pedagangnya ada pasukan mereka kayaknya. Dan saat kita minta, dia malah menghalangi kita. Dan kita lawan pun kita kalah jumlah. Wah, pasti bocah-bocah itu punya ulah itu menaruh orang-orangnya dia di sana. Yaudah, gue bakal bawa pasukan gue ke sana juga. Tunggu di sana. Siap bos. Wah, bocah-bocah itu memang tidak ada kapok-kapoknya untuk menghalangi jalannya gue. Yaudah, kalau begini, gue harus menurunkan pasukan Jarod dulu. Nanti kalau mereka melihat pasukan gue, mereka pasti akan ketar-ketir. Seluruh pasukan Jarod, bersiaplah. Kita akan ke lokasi TKP untuk misi penyerangan. Siap, bos. Ayo, berangkat. Mana orang-orang yang pukul mundur kalian? Cepat tunjukkan. Bos. Untung bos datang cepat. Mana orangnya? Cepat tunjukkan. Orang-orangnya itu bos yang di depan kita tu. Ayo semuanya, kita ke sana sekarang dan serang mereka. Let's go.
Wah, segini doang kekuatan pasukan mereka kah? Itulah akibat berani menghalangin pasukan Jarod. Yaudah, ayo kita lanjutkan aktivitas kita. Biarkan saja sampah-sampah ini tergeletak. Waduh, kalau gini gue harus lapor ketua. Halo ketua, Suta. Ya, gimana? Ada kabar buruk. Ada kabar buruk apa emangnya? Pasukan kita dipukul mundur sama mereka. Wah, kenapa bisa? Kan pasukan kita banyak kita taruh di sana. Ya betul ketua. Tapi mereka ternyata membawa pasukan mereka juga yang jumlahnya banyak. Wah. Mereka sudah keterlaluan ya. Ya udah, lo selamatin diri dulu. Dan pasukan kita suruh mundur saja. Siap ketua. Ada apa Suta? Kok lo tegang gitu? Gini Pan dan kawan-kawan, pasukan kita yang kita taruh di setiap pedagang-pedagang tadi pagi dikalahin sama mereka semua. Wah, kok bisa sih? Kan kita naruh pasukan di sana juga banyak. Iya dah, kok bisa? Kayaknya nggak mungkin deh. Iya dah, secara logika pasukan kita jumlahnya lebih banyak daripada mereka berlima. Iya dah, kenapa bisa pasukan kita kalah dah? Jadi gini teman-teman, ternyata mereka membawa pasukan juga yang jumlahnya lebih banyak dari pasukan kita yang kita taruh di sana. Makanya pasukan kita tuh kalah jumlah sebenarnya. Wah, kalau gini kita nggak boleh biarin dah. Iya Data, kita harus lawan. Iya Data, ini udah habis banget nih. Kelakuannya dia keterlaluan banget. Iya Data, kita harus cepat turun nih, kasih pelajaran ke mereka ini. Iya dah, gue juga setuju. Seperti yang gue bilang kemarin, kalau cara terakhir ini tidak bisa, ya udah, tidak ada pilihan lain. Kita akan habis-habisan dengan mereka. Iya Data, kita adakan perang saja dengan mereka. Ya udah teman-teman, nanti sore kita akan ke markas mereka untuk deklarasi perang dengan mereka. Gue tahu kok di mana lokasi markas mereka. Bos, hari ini kita banyak banget dapatnya ya. Iya betul banget. Hari ini pelanggan-pelanggan kita bertambah lagi. Jadi pendapatan kita untuk uang keamanan semakin bertambah. Wah, senang banget hari ini ya bos ya. Apalagi tadi pagi bos bisa ngajar-ngajar mereka. Apalagi itu, gue puas banget. Dia kira dengan cara itu bisa menghentikan jalannya kita. Jelas tidak bisa. Itu kan mereka. Kenapa mereka tahu markas gue? Dan apa tujuan mereka diam di sana? Gue harus sampurin mereka sekarang. Wih bos, itu ada mereka. Kok mereka tahu markas kita bos? Ya, gue juga lihat. Dan gue juga gak tahu kenapa mereka tahu markas kita. Ya udah, ayo semuanya kita sampurin. Woi, apa maksud lo diam di sini? Dan kenapa lo tahu markas gue di sini? Santai, jangan ngegas. Gue sebenarnya udah dari awal juga tahu markas lo di sini. Dan kalau gue mau ngabisin lo dari kemarin mah bisa aja sebenarnya. Tapi kan gue nggak secepat itu. Gue mau ikutin alur lo doang. Gue cuma kasih peringatan demi peringatan. Tapi ya lo itu orangnya memang bandel sekali ya. Alah, cepat jelaskan maksud dan tujuan lo diam di sini dan mau lo apa? Lo itu emang gak sabaran banget ya. Pelan-pelan dong. Gue aja udah kasih peringatan demi peringatan, lo gak hiraukan. Terus gue lapor ke polisi, lo bisa akal-akalin. Terus yang terakhir ini gue taruh penjaga dengan pasukan gue. Lo nya bisa ajar balik. Hebat banget. Jelas dong, Jarod gitu lo. Gimana, lo mau menyerah kah? Weh, lo jangan besar kepala ya. Kepala doang lo besarin,
tapi pahala lu kecilin. Bu, cakepan kata-katanya. Oh iya mantep Pan. Kasih paham Dan. Hehe, kena mental nggak tuh kenal kata-kata Irfan? Iya, biar tahu nih, biar sadar diri dia nih. Woi, jangan ngalur ngidul kalian semua. Cepat jelaskan, mau lu apa di sini? Sabar, lu ngegas banget jadi orang ya. Ya udah, kita langsung ke poinnya aja. Tujuan gue di sini mau ngajak kalian perang ya. Karena dari segala cara pun kalian tidak bisa dihentikan juga ya. Wah, ngajak perang dengan pasukan yang tadi pagi yang kita ratakan itu. Wah. Tenang. Itu cuma beberapa dari pasukan kita aja. Tapi yang besok, ya semoga aja lo tidak syok ya. Wah, syok katanya. Tidak mungkin lah. Ya udah, tentuin saja tempat dan waktunya. Wah. Oh ya udah, kita besok pagi ya di tempat ini aja. Mumpung tempat ini juga sepi kan, jauh dari pemukiman warga. Bagaimana? Lo setuju gak? Wah. Ya udah, gue setuju saja dimanapun gue berani. Wah. Yang terpenting lo tidak kabur. Wah. Ya udah, deal ya. Gue semua teman-teman pamit dulu. Semoga malam ini lo bisa tidur nyenyak ya. Wow, kenapa gue bergetar dengan kata-kata dia dan terasa panik di dalam hatimu ini? Wah, bodoh amat lah. Ya udah, sana cepat pergi. Gue mau istirahat nih. Ganggu saja lo. Ya udah, teman-teman, ayo kita balik. Let's go. Seluruh pasukan Jarod, bersiaplah. Hari ini kita akan mengadakan perang dengan bocah-bocah yang selalu menghalangi jalannya kita. Siap ketua. Hari ini kita harus menang. Bagaimanapun caranya, kita harus menang. Menang adalah harga mati. Pokoknya semua latihan yang tadi malam kalian harus keluarkan. Pokoknya jangan sampai kalah dari pasukan mereka. Mengerti ketua? Bagus. Begini baru gue suka punya anak buah yang kuat dan pantang mundur. Seluruh pasukan, hari ini kita akan mengadakan perang dengan pasukan Jarod. Kalian bersiaplah semua. Jangan ada ragu di dalam hati kalian. Apalagi terasa takut dengan pasukan mereka. Paham ketua. Walau kemarin ada beberapa dari pasukan kita sudah dikalahkan oleh pasukan mereka, tapi hal tersebut bukan menjadi hal ancaman bagi kita, tetapi itu adalah jadi penyemangat buat membalas perbuatan mereka yang sudah dia lakukan kepada kita, dan bukan selain kita saja, tetapi kepada warga-warga di sini. Jadi kemenangan adalah harga pasti untuk kita. Ya sudah, kalian bersiaplah dulu. Kita berlima akan terlebih dahulu ke tempat lokasi perperangan untuk memastikan keberadaan mereka. Jika mereka sudah siap, gue akan menghubungi kalian untuk segera datang ke tempat lokasi. Siap, ketua. Oke, siap, mengerti. Irfan, Abi, Adit, Ucil, ayo kita berangkat yuk. Ayo, let's go. Wah. Kenapa mereka lama sekali tidak datang ke sini? Mungkin saja mereka takut kali bos. Bisa jadi itu. Kan kemarin kita sudah ratakan semua pasukan mereka. Palingan mereka nggak jadi perang dengan kita. Dan yang kemarin itu cuma omong kosong saja. Mereka datang juga ke sini. Berarti
Mereka tidak main-main ternyata ya. Sorry semuanya. Kita telat dikit ya. Nampaknya semuanya sudah bersiap ya. Pasti kalian semua sudah menunggu lama nih dan tidak sabar kayaknya nih. Allah, sudah telat, banyak bacot lo. Kita semua memang tidak sabar buat ngabisin lo semua. Wah, gue juga gak sabar buat ngabisin lo juga. Iya, lo kira lo doang yang gak sabar? Gue juga gak sabar kali. Oh, iya nih, lama gak olahraga nih. Iya dah, buat salam olahraga nih, buat pemanasan otot-otot kecil kita nih. Lo kebiasaan pemanasan otot-otot yang di bawah perut lo tuh kali. Jorok lu Pak, malu lah sama penonton. Iya, otak lo aja yang kesana. Orang gue masuk otot kaki. Kaki kan di bawah perut juga. Iya juga ya. Woi, malah ngoceh lo semua. Woi, lo Sita, lo kan ketuanya. Katanya lo mau bawa pasukan. Mana pasukan lo? Kenapa cuma 5 orang datang ke sini? Santai. Pasukan kita mah sudah siap di markas. Mereka lagi tunggu arahan dari gue saja untuk berangkat ke sini. Jadi lo tenang saja. Oh, terus kenapa nggak lo suruh cepat OTW? Biar kita mulai saja perang ini. Gue udah gak sabar sekali buat membungkam mulut besar lo itu. Mulut besar? Gue perasaan gak ada mulut besar. Yang besar omongan tuh lo kali. Alah, banyak bacot lo. Cepat buruan suruh pasukan lo ke sini datang. Biar segera kita mulai perang ini. Oke. Sekarang dihubungi. Seluruh pasukan bersiaplah. Kalian semua berangkatlah ke sini. Segera ya. Siap tuh. Itu pasukan mereka kah semua? Jumlahnya banyak sekali. Dan beda dengan pasukan kemarin. Ini banyak macam pasukannya. Woi, pasukan lo itu sudah semuanya datang kah? Atau masih ada yang ketinggalan? Ngapain lu nanya-nanya pasukan gue? Ini mah masih beberapa pasukan gue. Lo kalau mau belum puas juga, gue masih banyak punya pasukan aliansi yang di bawah naungan geng gue ini. Bagaimana? Lo belum cukup ya? Gue bawa pasukan segini aja. Dia bilang cuma segini aja dan masih mempunyai pasukan lainnya lagi. Sungguh hebat sekali anak ini. Walah, jangan banyak bacot lo. Dengan pasukan lo segini aja belum tentu bisa mengalahkan geng gue ini. Wahahaha. Yaudah, ayo kita mulai saja perang ini. Seluruh pasukan Joran bersiaplah, serang mereka. Seluruh pasukan dan kawan-kawan, ayo serang mereka. Let's go.
lo sini kelawan gue, sesama ketua geng. Ayo, siapa takut? Gue ladenin juga lo. Yaudah, bersiaplah. Ayo, gaskan. Ampun. Gue akui kekalahan gue hari ini. Oh, segitu doang ya? Baru segini aja lu udah nyerah ya? Ayo lagi. Gue akui level gue sama lo emang beda. Tetapi tunggu saja pembalasan dari gue nanti. Lu masih bisa ketawa ya? Tetapi pembalasan lu kayaknya cuma di angan-angan doang. Karena setelah ini gue akan jeblosin lu ke penjara. Oh, jangan. Sudah terlambat. Lu harus bertanggung jawab atas kelakuan lu ini. Selamat datang Pak Polisi. Kita sudah berhasil meringkus pasukan Jarod dan Jarod itu sendiri. Oh, selamat pagi, Suta. Oh, bagus. Dan untuk perkaranya, kemarin kita menaruh pasukan di para pedagang-pedagang dan mereka menghabisi pasukan saya, Pak, sampai bawa belur. Dan ini sudah terbukti jelas bahwa mereka melakukan kegiatan pemungutan liar uang keamanan dan juga melakukan tindakan kekerasan. Wah, ini sudah jelas banget, Suta. Dari permasalahan dan sampai barang bukti sudah jelas. Bapak akan segera tindak lanjuti dan jeblos ke penjara mereka. Terima kasih, Suta dan kawan-kawan ya. Para anggota, ayo kita bawa mereka semua. Woi, Suta, ingat kata-kata gue ini ya. Lo mungkin masih bisa mempercayai gue sekarang, tapi ingatlah, nanti akan ada yang membalas dendam dari perbuatan lo ini kepada gue. Dan lo pasti akan menyesali perbuatan lo hari ini karena sudah mempercayai gue. Dan bersiaplah, nanti lo akan kena masalah besar dari perbuatan lo hari ini. Jangan itu. Apa maksud dari perkataan dia ini? Akan ada pembalasan dendam dan akan ada masalah besar setelah ini. Apa belum selesai juga masalah sampai sini saja? Wow, perlu gue waspadain ini. Ayo cepat jalan.